Lawan adalah Rahwana, kamu butuh sosok yang gayanya kayak Rama. Tapi kalau lawanmu adalah Duryodhana dan kawan-kawan, kamu butuh orang yang kayak Krishna. Oke, itu gambarannya. Krishna, kalau kayak gini biasanya saya dongengnya agak panjang, karena wawasanmu saya yakin agak sempit tentang orang-orang ini. Setiap ada diskusi kamu selalu bilang sebenarnya inti ajaran agama itu sama, tapi kan kamu nggak pernah ngejar samanya di mana sih. Juga orang sering bilang semua agama mengajarkan kedamaian, nggak ada yang mengajarkan terorisme. Tapi kamu kan nggak pernah tergerak untuk ngecek beneran, oh iya semua agama mengajarkan kedamaian. Maka momen-momen semacam ini kita manfaatkan untuk menjelajah ke sana, untuk menunjukkan bahwa ya mungkin sebenarnya inti ajaran agama itu ya mirip-mirip saja, hanya bungkusnya yang berbeda. Kalau kita bahas bungkus, nanti hasilnya mesti terus gegeran kontroversi. Maka saya tidak akan banyak ngomong bungkus. Oke, Krishna adalah avatarnya Wisnu. Avatar itu, saya tidak tahu ilmumu apa tentang avatar. Bayanganmu kan itu avatar Eng itu, atau ya gambarannya persis. Mungkin kalian nonton film Hollywood yang Avatar itu, yang masuk kayak ke planet lain, dimensi lain. Gitu kan, orangnya hanya masuk ke mesin, tapi semacam jiwanya masuk ke sosok yang jadi avatarnya. Ya, yang kalian suka nonton film barat, yang sosoknya biru-biru itu. Nah, mungkin inspirasinya dari Krishna yang warnanya biru. Jadi avatar itu semacam inkarnasi. Inkarnasi itu Wisnu masuk. Jadi Wisnu ini salah satu Trimurti yang dalam sejarah masuk ke banyak tokoh. Kalau orang Hindu percaya masuk sekitar 10. Krishna ini inkarnasi ke-8. Sebelum Krishna, ke-7 ada Rama. Dalam cerita Ramayana sebelumnya ada pendeta Panglima Dasar yang tidak terkalahkan, namanya Parasurama, yang terkenal dengan senjata kapaknya. Nanti setelah Krishna, kalau bagi orang Hindu, Wisnu nitis lagi pada Buddha. Dan nanti setelah Buddha nitis lagi pada tokoh namanya Kalki. Beda sama orang Jawa. Kalau orang Jawa titisannya Wisnu itu setelah Krishna itu nitis pada Airlangga, Raja Kahuripan. Setelah nitis Airlangga, dia nitis pada Prabu Jayabaya Kediri. Setelah Jayabaya, dia nitis lagi pada Raja Malwapati, Angling Darmo. Dan yang terakhir, dia nitis pada Kertawardhana, Kertawardhana, salah seorang Raja Majapahit yang waktu mudanya dikenal dengan nama Damarwulan. Kertawardhana itu, ya Damarwulan ceritanya menikahi Ratu Suhita. Dia yang bisa menaklukkan Minak Jinggo di Belambangan. Ya ceritanya panjang, kapan-kapan kita ngomong itu kalau masuk ke Jawa. Kalau ratu, ya meskipun nanti beberapa rasanya kayak fiksi, tapi kalau ngomong sejarah semacam ini agak kabur mana yang fiksi, mana yang fakta. Makanya kita tidak akan ribut dengan bungkusnya, kita akan ngambil isinya. Jadi Wisnu ini dewa Trimurti, salah seorang Trimurti. Jadi Trimurti ini sebenarnya dayanya Tuhan, dayanya Brahman. Jadi Tuhan ini punya 3 daya. Yang pertama daya mencipta yang namanya Brahma, yang kedua daya memelihara yang namanya Wisnu, dan yang ketiga daya melebur, menghancurkan yang namanya Siwa. Jadi ini dayanya Tuhan, meskipun kemudian dipersonkan jadi namanya dewa. Artinya Wisnu sendiri
Bukan Wisnu loh ya, Wisnu, Wisnu bukan. Zaman dulu nek Gus Dur kan itu. Jadi Wisnu itu, Vis itu artinya meliputi, dapat akhiran nu. Jadi Visnu itu kalau dalam Al-Quran bahasanya mungkin muhit, yang maha meliputi, dia ada di mana-mana. Itu Wisnu, punya istri namanya Laksmi. Laksmi juga kalau Wisnu netes, dia ikut netes. Ketika Wisnu netes jadi Rama, ya dia netes jadi Sinta. Ketika netes jadi Krishna, dia netes jadi Rukmini, istrinya Krishna. Krishna ini istrinya jumlahnya 16.108. Ya. Jadi yang utama sebenarnya 8, yang 16.100 ini perempuan-perempuan yang diculik kalau dalam ceritanya oleh raja raksasa namanya Narakasura. Dia menculik perempuan sebanyak 16.100, tawanannya perempuan semua yang jadi budaknya, terus dibebaskan oleh Krishna. Nah, perempuan yang budak ini kan tidak ada harganya. Untuk menaikkan harganya oleh Krishna dikawini semua. Jadi istrinya yang asli 8 ditambah 16.100. 16.001, saya tidak tahu gilirnya berapa puluh tahun sekali itu satu-satu. Itu sempat disentuh semua apa enggak, rasa dibayangke kowe siji wae ra entuk. Jadi Krishna usianya dari lahir sampai meninggal sekitar 125 tahun. Waktu perang Bharatayuddha terjadi, umurnya sekitar 89 tahun. Jadi sudah lumayan tua, meskipun kalau di film masih muda dan ganteng. Tapi sebenarnya 89 tahun. Krishna itu lebih muda 2 tahun dibandingkan Yudhistira, Pandawa yang paling tua. Berarti waktu perang Yudhistira umurnya 91 tahun. Ya lumayan lah, 125 itu kan masih mending daripada manusia hari ini. Manusia hari ini sampai 100 saja kan sudah luar biasa. Dan perang Bharatayuddha 36 tahun setelah perang Bharatayuddha Krishna meninggal. Jadi usianya sekitar 125 tahun. Oke, untuk membawa misi ketuhanannya. Krishna bapaknya namanya Vasudewa, Vasudev. Makanya sering kalau dalam cerita-cerita dia dipanggil Vasudev, Vasudewa Krishna. Ibunya namanya Devaki. Ibunya ini yang anaknya raja di Mathura. Mathura itu